Kita balik lagi nih, udah jam segini kita ada di Jendela Ramadan Indonesia. Yang tujuannya adalah menemani kalian semua yang ada di rumah ini lagi sahur. Entah apapun yang kalian makan sekarang, atau teman-teman yang ada di kos-kosan mungkin hanya bisa makan mie instan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita isi perut kita, habis itu kita langsung berpuasa. Nah ini dia, puasa kalau kita bicara tentang puasa ini sebenarnya adalah berbagi kebaikan, menahan nafsu. Menarik sekali, karena sebenarnya apa yang kita dapatkan itu juga kadang-kadang tergantung dari apa yang kita berikan pada orang lain. Jadi puasa tuh kadang-kadang menurut gue gini, bukan hanya kita nahan nafsu juga, tapi mungkin ini adalah momen-momen paling tepat untuk kita membantu orang lain. Dan membantu orang lain itu tidak perlu dari misalnya Anda kaya, Anda bisa bantu, nggak perlu. Atau Anda lihat, oh ini orang agamanya apa, baru Anda bantu, nggak perlu. Terhadap sama manusia, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, melihat siapapun Anda bisa ngebantu. Gua percaya bahwa apa yang kita lakukan akan balik ke diri kita sendiri. Ini ada artikel-artikel tentang bagaimana orang-orang ngebantu orang lain, apapun kondisinya, dan gimana pun kondisinya di orang yang ngebantu. Let's check this out. Ya, nah itu dia ya. Jadi siapapun bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan umat manusia. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Apalagi harus kita lakukan kecuali kita melakukan terbaik buat orang-orang kita di samping kita. Di samping saya ada Pak Warsoni. Siap. Wah, Pak jangan tegang Pak. Santai, duduknya santai. Karena Anda nih bintang tamu Jendela Ramadan Indonesia untuk menginspirasi penonton-penonton yang ada di rumah. Pak Warsoni adalah tukang lontong sayur. Betul Pak? Betul Pak. Betul. Jadi jualan apa Pak? Jualan lontong sayur. Betul juga. Pertanyaan yang bodoh barusan. Masa lontong sayur jual tupat ya Pak ya? Jual lontong sayur. Oke. Anda jual lontong sayur udah berapa lama Pak? Sejak 1987. Oh wow. Terus Anda belajar bikin lontong sayur dari? Ya dari Nenek moyang? teman-teman. Teman. Ya mengikut-ngikut sama perantau. Oke. Nah terus sekarang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah COVID ini, Anda masih jualan lontong sayur? Masih? Masih? Masih. Nggak takut Pak? Enggak takut? Nggak serem karena ada virus? Oh tidak. Kok tidak? Iya. Ya. Kenapa, Pak? Yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar. Iya. Tapi kan kalau, ya sih yang penting ikhtiar benar. Anda pakai masker mana-mana? Selama COVID ini selalu pakai masker. Selama COVID ini selalu pakai masker? Oke. Nah Anda jual gimana? Kan sekarang kan Anda tuh jualnya keliling atau gimana? Diem? Saya jual keliling tapi selama COVID ini saya selalu berbagi. Apa itu Pak yang dibagi Pak? Lontong sayur. Bagi ke siapa Pak? Bagi ke ojol, ke manusia kolong. Manusia kolong itu apa Pak? Ya orang-orang tunanisme lah Pak, yang tidak punya tempat. Oh, orang-orang yang tidak ada rumah, orang-orang jalanan. Anda nyebutnya dengan manusia kolong itu sebutannya ya? Oke. Ojol Anda bagi. Ojol, supir taksi, Supir taksi, tukang sapu, tukang sapu, termasuk orang-orang yang kerja di kuburan. yang kerja di kuburan. Iya. Nah, berarti mereka datang atau Anda ke sana? Saya datang. Anda ke kuburan? Ya, saya ke kuburan. Anda bagi lontong sayur di kuburan. Berapa orang yang Anda bagi lontong sayurnya? Kalau yang saya bagi itu sehari. Bukan yang di kuburan aja. Oh, yang di kuburan. Itu saya kumpulkan, tapi dengan adanya COVID ini kita jaga jarak. Sebelum saya kasih, mereka itu saya ajak berdoa bersama agar COVID-19 atau Corona segera diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari negara ini. Apa hubungannya dengan jaga jarak? Ya supaya tidak menular. Supaya tidak menular? Ya. Berapa orang Pak? Lupa lah, ya bisa 15. Oh 15. Ya. Pernah yang minta nggak kelihatan gitu Pak? Ya pernah lah. Oh, pernah? Enggak. Serem ya? Serem loh. Anda ini jual lontong sayur, terus Anda bagi-bagi. Itu emang penghasilan Anda berapa? Anda udah bisa bagi-bagi kan berarti udah nutup dong harusnya. Ya gini, waktu berbagi itu saya spontanitas. Terus diangkat ke media oleh teman saya lalu viral. Lalu banyak orang menitipkan cara membeli
untuk dibagikan. Cara membeli untuk dibagikan. Awalnya mah Anda bagi-bagi sendiri ya, dari Anda sendiri ya. Terus lama-lama orang-orang akhirnya ngeliat Anda, terus nitip duit, nitip apa untuk dibagiin ke orang lain. Oke, kalau sekarang pada detik ini Anda masih ngebagiin kan lontong sayur kan? Ya, detik ini karena saya dipanggil acara ini, saya tetap membagi. Baik, tapi kita acara ini telah menghilangkan berkah ya buat orang-orang yang harusnya dapat lontong sayur hari ini tidak jadi. Tolong tanggung jawab produsernya, jangan di-cut ini ya. karena diundang ini nggak jadi Pak bagi-bagi Pak. Diundang ini jadi, cuman bukan saya yang bagi, tapi teman saya. Tetap jadi acara ini membawa berkah, tetap membawa berkah. Sudah berubah ya, tetap membawa berkah. Anda bagi-bagi sekarang per hari ini berapa porsi lontong sayur? Semua sejak bulan 3 tanggal 29 udah hampir 1.500 lontong. Porsi, 1.500 porsi. Bungkus. Ya. Oke. Dikaret kan? Karet plastik bisa-bisa. Karet plastik bisa. Udah 1.500 Porsi. Per harinya kalau contohnya Anda nyiapin berapa sih satu hari? Kalau kondisinya lagi fit dan kebetulan ada yang membantu, dan yang membantu alhamdulillah nih saudara kita yang kena dampak COVID kan tidak bisa beraktivitas jualan, ya. Akhirnya membantu saya. Akhirnya membantu. Ya, biaya yang biasanya 80 bisa 100, bisa 150 porsi. Yang dibagi? Oke, Anda bagi 100 sampai 150 porsi yang dibagi. Yang Anda jual per hari berapa? 12.000. Enggak, Anda tuh jualnya berapa sehari? Jual yang hari biasa atau gimana? Ya. Hari biasa saya paling menjual 70 sampai 50 porsi lah. Jadi banyakan yang dikasih daripada dijual? Banyakan yang dikasih. Tapi uangnya dari orang-orang? Dari orang-orang. Oh, jadi Anda udah dapat modal dulu nih untuk bagi-bagi orang ya? Oke, ketika Anda bagi-bagi orang Pak, Anda ngeliat apa ekspresi mereka gimana? Mereka senang? Ya, mereka sangat senang dan mereka bilang sangat terbantu dengan usaha ini. Karena mereka seperti orang-orang kolong tempat mereka beraktivitas nggak ada, seperti juru parkir nggak ada, supir taksi sepi, ojol sepi, ya mereka merasa terbantu lah. Mereka merasa terbantu. Yeah. Saya tuh ngeliat berita kemarin di mana gitu, saya lupa di daerah mana gitu, ada ketika polisi lagi muter-muter, ada seorang anak-anak nyamperin polisi mengatakan, Pak ada nasi nggak, kami lapar. Ada berita seperti itu Pak. Ada orang-orang yang bahkan lapar nggak bisa makan Pak saat ini Pak. Anda pernah nggak nemuin orang yang seperti itu yang ketika Anda ngasih dan mereka tuh bener-bener, wah ini nih kalau nggak ada bapak nih gue nggak makan nih hari ini nih. Ya kalau lihat kondisi di lapangan seperti kita di anak-anak kolong, anak-anak jalanan, begitu ada COVID-19 dilakukan PSBB seminggu lah, itu sebenarnya sudah mereka tuh banyak orang kelaparan. Makanya di sini kemanusiaan ini luar biasa Pak. Bapak lihat itu sendiri? Ya, saya juga punya keluarga, saya punya anak. Bagaimana kalau anak kita, keluarga kita seperti mereka? Oke, Bapak kenapa sedih? Bapak ngelihat itu? Ya kita sedih ketika melihat. Bapak ngelihat itu sendiri? Lihat sendiri-sendiri. Apa lihat itu? Ya ketika melihat sendiri mereka hanya diberi satu bungkus lontong, mereka rela berjejer. Ya membawa anak-anak yang digendong, yang tidak punya identitas, itu saya merasakan itu. Bagaimana kalau kena diri dia sendiri? Gimana Bapak waktu ngeliat itu gimana rasanya Pak? Ya perasaannya sedih lah Pak. Ya. Dengan mereka kan sebagai warga negara yang harus diayomi. Ya intinya jangan sampai kelaparan gitu lah. Dan Bapak mikir gimana kok keluarga Bapak yang seperti itu? Iya saya berpikir begitu. Oke. Ya. Dan ini akhirnya Bapak lakukan rencananya mau sampai kapan Pak? Saya akan lakukan setelah ini viral di mana-mana dan media juga memuat saya. Kalau memang ada orang yang membantu untuk kemanusiaan, saya akan bikin lontong sayur kemanusiaan. Lontong sayur kemanusiaan? Ya, untuk mereka yang membutuhkan. Wow, oke. Jadi nanti ada lontong sayur kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan. Pak, ini tapi Bapak ini sebenarnya ketika ngebagi pertama kali ngelihat apa sih kok tiba-tiba mau ngebagi? Apakah ada sebuah kejadian? Apa Anda lihat ada orang lapar di depan mata Anda sendiri? Lalu tiba-tiba, oke, saya mau apapun yang bisa lakukan walaupun lontong sayur, apa yang saya kerjakan, apapun itu asal berguna.
Apa sebenarnya membuat Bapak mulai awalnya mau membagi? Tapi jangan dijawab dulu. Saya break dulu, abis ini Bapak jawab ya. Simpen dulu Pak jawabannya. Cerna lagi jawabannya, nanti Siap. kita jawab. Oke Pak? Oke, Anda siap. jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.